barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Karena Allah menilai amalan kita dengan nilai yang sangat tinggi. Ketika para sahabat dipimpin oleh Nabi salat sampai tengah malam, ya, dari lepas isya sampai tengah malam. Apa komentar atau apa namanya sikap mereka ketika itu? Nah, kira-kira apa kalau kita sudah notol ini? Tapi subhanallah, sahabat radhiyallahu anhum protes Nabi alaihissalatu. Ini dalam bahasa bukan protes, apa istilahnya? Meminta ke Nabi, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata laylatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa tidak lanjut saja sampai menjelang sahur? Jadi tanggung kalau tengah malam tanggung. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, karena Nabi rahmati war ra'fah, yang selalu ingin meringankan kita, tapi ringan tapi nilainya berat di sisi Allah. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Dah cukup dah sampai tengah malam tuh. Kalau kita sampai setengah 10 tuh dah cukup. Sebab apa kata Nabi SAW? Fa inna man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sebab siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai selesai dengan imamnya, bukan dia sendiri selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya salat semalaman. Jadi seolah-olah yang salat bersama imam sampai selesai ini, Allah berikan pahala salat sampai menjelang subuh. Alangkah pemurahnya Allah kepada kita. Alangkah Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, dari pertanyaan sahabat tadi kita dapat untungnya ya, untung letonyong dari sahabat tadi. Mereka ingin tambah, kalau kita ingin kurang. Oleh sebab itu bersyukurlah kita bisa masih di malam yang ke-10 ini. Ke-10 ya. Allah. Sewaktu juga. La ilaha illallah. Harus sebentar. Untung leta sesuatu. Alhamdulillah. Terasa sebentar sekali. Besok hari ke-10 garis miring ke-11. Kan ya ada sebuah lesok ini garis miring ke-12. La ilaha illallah. Kita berharap mudah-mudahan yang tersisa masih untuk kita, dan yang telah lalu tersimpan rapi hendaknya untuk kita di akhirat nanti. Amin.
Kaum muslim, kaum muslimat dirahmati Allah. Apa yang membuat para sahabat tadi begitu bersemangat? Dia sudah sampai dengan malam tak tambah lagi. Dan apa pula yang membuat generasi setelahnya juga memohon kepada Allah? Disebutkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah bahwasanya mereka berdoa 6 bulan supaya bertemu dengan Ramadan. Selama orang berdoa 6 bulan supaya diterima Ramadan. Itu bukan karena pendapatan sedikit. Kalau sakit-sakit kan tak nyotong tahu gitu ya. Tapi kalau banyak nilai batonyong tahu bilo kan, ya harus ditemo. Tapi kalau nilai-nilai PL nah. Tapi kalau nilainya berat besar, itulah karena mereka paham itu. Makanya pokok pangkal agar Ramadan ini bermakna adalah mengenal Ramadan itu. Mengenal Ramadan itu. Sebab semakin kita kenali dan dalami, tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa apapun. Ya para ahli, para penyair, para pujangga, para khatib, para pengkhutbah, para penceramah berupaya mengungkapkan semuanya, tak habis-habis hikmahnya. Tak habis-habis hikmahnya. Puasa Ramadan ini mesti ada yang tertinggal. Sehebat apapun seorang penceramah menyampaikan, mengupas sampai judulnya kupas tuntas, tapi mesti ada yang tertinggal. Diselami dan dalami masih ada yang tertinggal. Karena memang Allah SWT berikan Ramadan ini, Allah yang pilih. Pertama. Nah, kalau Allah yang pilihkan untuk kita kaum muslimin, percayalah. Karena pilihan Allah selalu dengan ilmu. Kemudian dengan hikmah. Ada kita mungkin dengan ilmu saja, tapi kadang tidak ada hikmahnya. Tapi Allah enggak, dengan ilmu dan hikmah. Makanya tidak ada satu pun yang dipilihkan Allah yang salah pilih, tidak ada. Ketika dia memilih para nabi dan rasul, semuanya adalah orang-orang yang hebat. Sehingga tak ada seorang rasul pun yang gagal. Sahih? Ada rasul yang gagal? Tidak. Rasul semuanya berhasil. Sekalipun tak bisa mendapatkan pengikut. Walaupun tidak ada pengikut. Karena Allah sudah berikan misi dakwah kalian wahai para rasul dan nabiku adalah menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illa balagh. Al-balaghul mubin. Rasul tak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman masuk, yang tidak silakan. Cuma bukan pilihan ini. Maksudnya bukan pilihan tanpa konsekuensi. Pilih beriman, tepat masuk surga. Pilih kafir, siap-siap untuk mempertanggungjawabkan masuk neraka. Kalau beriman tapi ada sikit-sikit dogo, ada harapan. Ya, makanya beriman juga, walaupun dogo sekene. Tapi kalau bisa seperti yang dikatakan oleh Mujahid, ya, ketika dia berdekat beribadah, Uwais Al-Qarni, dia mengatakan, wallahi la'abudanna allaha fil ardi kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Masya Allah. Demi Allah saya akan menyembah Allah, beribadah kepadanya seperti para malaikat di bumi, seperti para malaikat beribadah kepadanya di langit. Malaikat kan di langitnya, ya. Nah, awak di bumi. Di apa? Di apa sampai ke bumi kok? Di duoko. Iya kan duoko. Karena duoko ya dulu. Itu untung Allah Ta'ala berikan taubat. Kalau sempat enggak, coba pilih.
Ya, bili tak mau ngaku orang. Kalau awak lay awak ngaku. Makanya jangan sampai terlambat ngaku. Ya. Kalau sebulan malam sebalik alunya malam 10 alunya ngaku leh. Ya subhanallah. Ngaku je lah, mesti ada dosa banyak. Makanya harus banyak-banyak bertobat bulannya. Kaum muslimin muslimat, kenapa mereka berkata, saya akan beribadah kepada Allah seperti di bumi, seperti Allah, seperti para malaikat beribadah di langit. Ada lagi Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, apa katanya? Kami akan buktikan bahwa bukan sahabat saja yang bisa beribadah maksimal. Kami akan buktikan bahwa masih ada generasi penerus yang bisa beribadah seperti para sahabat beribadah. Kaum muslimin muslimat, gimana para sahabat beribadah tadi? Salatnya lontong malam, minta tambur. Awak salat 2 jam, nyawik losi. Kaum muslimin muslimat, apa sebabnya tadi? Ini kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin bertambah jemaah atau berkurang? Iyalah. Kalau di TV 4 mau bertambah. Jadi yang berkurang si kodo pay kamoka. Pay kamoka. Keniyo. Iya. Jadi mau nonton laba kuang di masjid kampung-kampung awak tu, inya pay tarawih kamoka. Kalau dulu kan cik Jumat aja kamoka aja. Kini lah tarawih lah langsung kamoka. Atau mungkin pakai mazhab salat virtual. Salat tarawih virtual. Pukau tarawih di Moka, inya salat tarawih. Cuman masalahnya tarawih di Moka, inya lah sahur ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang membuat mereka tadi apa? Karena dia tahu bahwa Ramadan ini kesempatan emas. Apapun yang ditanam, apapun yang di Ramadan ini dibuat, semuanya berlebih. Semuanya berlebih. Dan setiap malam kita Allah SWT memerdekakan hambanya dari api neraka. Kalaulah dapat bebas dari neraka kaum muslimin, itulah lewat pokoknya sah. Tapi kalau tak kan jodoh dompet, gua kau jodoh kan ya? Bisa tak tuan-tuan sampai pada keyakinan itu bahwa kita pasti dapat sehingga bekerja semangat kan ya? Tapi kalau tak jodoh dapat semangat tak. Makanya orang-orang semakin ikhlas dia beramal, semakin yakin dia diterima. Dan semakin jelas yang diamalkan, semakin yakin dia diterima. Makanya orang yang mengamalkan dua, ikhlas dan mengikut Nabi itu, tidak berhenti semangat. Maka kita lihat masjid-masjid yang senantiasa berusaha menegakkan sunnah, jemaah tidak berkurang. Sah? Apa sebab? Mereka yakin yang saya amalkan ini yang disuruh dan diperintahkan Nabi. Yang saya amalkan ini insya Allah ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Karena dasarnya iman tadi, yakinnya. Tapi kalau orang tidak ikhlas, tidak yakin dia dapat pahala go, tidak, ya kan? Kita tanya kau macam apa warna pahalanya? Memang cik Ramadan aja pahala, di luar Ramadan tidak ada, tidak yakin. Tapi orang yang yakin kaum muslimin, samurnya kalau ikut
kompetisi hadiah godang. Kalau yakin mana? Tahu tidak? Tahu tidak? Main semangat deh wah. Apa sebab? Nyado harapan wah mana? Tapi kau tengok deh lah, mungkin dah. Boy lawannya nih, boy lawan. Iya. Mana salatnya? Masjid masuk legend le saju semalamnya. Ini tidak galak ni. Tapi yang yakin menang, yang yakin mencapai apa yang dicari, itu dicari. Mana salat? Masjid itu apa sebab? Situ saju semalam. Tambah lo nih, tambah lo kopi tengah salat kan? Itu tambah leo dah. Yakin minyak pun minyak lancar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, inilah sebabnya kenapa orang yang berilmu dan beriman lebih daripada selainnya. Abu Bakar, seperti yang mungkin pernah kita dengar daripada penceramah, Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, beliau tak pernah mati syahid. Mati sekali ya? Tidak mati syahid. Seperti Umar, Utsman, Ali. Tapi mana yang lebih afdal Abu Bakar daripada Umar? Afdal Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah diuji dengan hidup miskin seperti Abu Ayyub, Abu Zar. Tapi lebih afdal daripada mereka itu semua. Tidak pernah pula terluka dalam peperangan. Masya Allah. Ya, itu untung badan kui. Memang gesitnya. Nah, kan kui. Radhiyallahu anhu. Dan beliau melindungi Nabi, tapi Allah lindungi. Tidak seperti Khalid bin Walid yang terdapat 80 lebih liang tusukan, tembakan panah, sabatan pedang di tubuhnya. Tapi mana lebih Abdul Abu Bakar daripada Khalid bin Walid, daripada Abu Dujana, daripada Talha bin Ubaidillah, lebih Abdul Abu Bakar. Apa rahasianya? Disebutkan oleh Sayyidut Tabi'in, Sayyidul Zuhad di masa tabi'in, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, lima waqara fi qalbihi min al-iman. Karena yang bersarang di hatinya dari iman melebihi semuanya. Jelas. Jadi kita berangkat masuk ke bulan Ramadan ini, puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, zikirnya, birrul walidainnya, memberi perbukaan barang puasa, bersedekah, mengucapkan perkataan yang baik, menahan diri dengan sabar, dan seterusnya, akan berbeda dari yang seperti Abu Bakar, dari yang seperti Umar. Walaupun amalnya sama. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang sholat dia satu saf dengan kita, mungkin dia di saf pertama, tetapi mungkin yang di saf kedua, walaupun saf pertama lebih afdal, mungkin di saf ketiga, mungkin di saf terakhir, mungkin mendapatkan lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama, masalahnya tadi yang di sini, imannya. Bisa saja dia saf pertama dia nak copet sudah kan? Saf pertama, tapi tengah salat dia tirinya, ladun dia tiri. Siapa lu pagi kan jadi imam gue. Kadang dari mulai rakaat pertama sampai rakaat kampung, tiga lah assalamualaikum bos sadar, panjang film di muka orang. Bisa. Rubba musalli la yudriku min salatihi illa usuraha wala tusu'aha wala thumunaha ila akhirih. Di antara orang salat
tidak dapat sholat kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Tapi orang yang datang dengan keyakinan, datang dengan harapan yang besar, iman yang terhunjam dalam seluruh hari, maka dia akan mendapatkan yang lebih. Kaum muslimin yang pertama. Maka yang pertama, mengenali bahwa ini Ramadan bukan sembarang pilih, Allah yang pilihkan untuk kita. Sampai-sampai para ulama menyebutkannya, mengibaratkannya bulan Ramadan ini dibanding bulan yang lain seperti hari Jumat di antara seluruh hari, atau seperti Nabi Yusuf dengan saudaranya yang 12, atau seperti Al-Quran dibandingkan kitab-kitab samawi yang lain, atau seperti Nabi Muhammad di antara para nabi dan rasul, atau seperti Jibril di antara para malaikat. Ini Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan. Itulah makanya lahir dari ungkapan para ulama, dan kadang disebutkan kepada Nabi tapi bukan dari Nabi alaihissalam, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau hamba-hamba ini tahu apa yang tersimpan di dalam bulan Ramadan, maka dia ingin sepanjang tahun Ramadan. Tapi bukan hadis Nabi, tapi ungkapan para ahli ibadah. Kalau Nabi tidak sahih dari Nabi alaihissalam. Dan betul mereka praktekkan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa, ya Allah terima Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi sendiri yang mengatakan, alaikum bisiyam fa innahu la idlalah. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa tak ada tandingannya. Ada 2 orang datang ke Nabi SAW masuk Islam, sama-sama masuk Islam. Yang satu lebih giat dan bersemangat beribadah sampai dia syahid fisabilillah. Ini baru masuk, sama-sama baru masuk. Orang syahid tuan-tuan, apalagi baru masuk Islam kan belum banyak, boleh dikatakan belum ada dosanya, ya. Orang mati syahid itu kata kalau bahasa Arab Amianya alatul jannah, langsung masuk surga tanpa hisab, masuk surga. Jadi memang jalan terbaik atau tercepat masuk surga adalah mati syahid. Makanya para sahabat semuanya minta kepada Allah supaya mati syahid, karena mereka tahu dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang minta kepada Allah mati syahid jujur dengan iman sebenarnya, bundaknya orang-orang ya, ada orang-orang kan dia ngiri dia mati syahid dunia kan, itu enggak serius dia minta pada Allah, maka Allah berikan baginya pahala syahid walaupun mati di atas pembaringan. Untuk mati di atas pembaringan. Nah, setahun selepas itu, selepas yang pertama mati syahid, meninggal pula temannya yang sama-sama masuk Islam tadi. Tidak mati syahid, mati normal. Lalu berkata Talha bin Ubaidillah. Pernah dengar nama Talha bin Ubaidillah? Musajid Talha bin Ubaidillah. Nah, kenapa diberikan nama itu? Beliau salah satu dari al-asharatul mubasysyirina bil jannah yang dijamin masuk surga. Gimana tidak? Di perang Uhud dia menyambut panah-panah dan tombak untuk melindungi Nabi dengan tangannya, dengan tubuhnya. Dia berkata, ya Rasulullah, nahri duna nahrik. Ini leher
saya jadikan pelindung lehermu ya Rasulullah. Sampai tangannya lumpuh akibat menyambut anak panah yang tak teringatkan lagi gara-gara ada yang melanggar perintah Nabi SAW, yaitu para pemanah diperintah Nabi jangan tinggalkan posisi dalam keadaan apapun, lalu mereka berijtihad. Maka berhati-hati orang yang berijtihad padahal jelas sunnah Nabi SAW. Jangan berijtihad, jangan lawan sunnah Nabi SAW, karena tak akan ada yang lebih hebat dari Nabi SAW. Nabi dengan wahyu, kita dengan pendapat Pak Wahyu. Tidak sama kaum muslimin. Nah, meninggal yang kedua ini setahun setelahnya. Dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, mimpi orang saleh, mimpi beliau. Ka'anni ala babil jannah. Saya sudah sampai di depan pintu surga. Wa ra'aitu allazi aslama al-awwal ala babil jannah wallazi mata ba'dahu, yang mati setelahnya, setahun setelahnya. Fa kharaja malak, keluar malaikat dari dalam surga. Faqala lillazi matal akhir udkhul. Lalu dia panggil yang mati belakang, yang baru mati, masuk surga lebih dahulu dari yang mati syahid tadi. Heran tak Talha? Heran tak Talha? Karena mimpinya orang soleh itu juz'un, adalah bagian daripada nubuwah, ya. Lalu dia heran, kenapa bisa? Daripada dipendam sendiri, akhirnya dia cerita sama yang lain. Mimpi yang baik boleh diceritakan, cerita sama sahabat, sehingga viral pula cerita itu di kalangan sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Lalu Nabi bilang, mimma tatahayyaru, kenapa kalian heran? Mimma tata'ajjabun, apa yang buat kalian heran? Alaysa qad baqiya ma ba'dahu sana, bukankah yang ini sudah atau tinggal setelah yang pertama mati 1 tahun? Wa adraka wa qad shalla salawat, dia salat banyak. Yang tadi kan dah mati tak salat lagi. Yang kedua, wa adraka Ramadan, dan bertemu dengan bulan Ramadan. Kredit poinnya di sini, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Oh, ternyata bulan Ramadan kalau benar-benar diamalkan imanan wa ihtisaban tadi, betul-betul dari sini, bukan dari sana. Ya, maksud bukan saya ya. Dari hati kita masing-masing. Iman, bukan ada dorongan lain, ya. Wahtisaban, hanya para melampaui orang yang mati syahid. Kenapa tidak? Bukankah Nabi yang beritahukan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala orang yang berpuasa tidak pakai limit. Ibaratnya diserahkan kepada kita cek terbuka, isi berapa maunya, ya sih. Jadi kita ngisi, Ustaz, nak berapa kita nak isi di bulan puasa ini, tidak dibatasi Allah. Padahal kalau amalan kita selalu diuntungkan Allah SWT 10 kali lipat, 1000 kali lipat, 1000%. Ada orang untung 1000% wah. Kalau atorannya kalau 1000% untung, iya, wak tanam modal 1 juta, untung 1 miliar, ya. Dan anak nampang nak sekali wah. Tapi kalau 20%-nya aja lah, kalau ada ugi kan.
Alah ambil lah cair ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Enggak, ini 1000%. Itu baru terendah persentasenya sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen? 70.000%. Nggak tahu di dunia kan dagang jenis itu tidak ada nah. Hanya dengan Allah. Itu sudah banyak. Tetapi puasa lebih dari itu. Wa ana ajizi bihi. Itu tidak yakin deh. Kalau tidak yakin jangan tadi dia. Musaji uang salat canda iku manci. Ya semakin ke ujung semakin jam. Atau canda tabu semakin ke ujung semakin ambau. Padahal sebenarnya semakin ke ujung manis. Itu bedanya. Yang ma'rifatnya dengan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis akan lebih bersemangat, semakin ke ujung semakin bersemangat. Kita buktikan yang ngaji sunnah itu akan lebih bersemangat daripada yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa sebab? Karena mengikut Nabi itu yakin, mengikut selainnya tidak yakin. Makanya yang mengikut sunnah dia bisa pastikan ini yang benar, ini salah. Tapi yang tidak ikut sunnah, Allah elok saudoronya ini. Sehingga satu Ramadan 3 buat 2 ketiga. Karena dalilnya bin nikah. Walaupun berbeda-beda, semuanya tetap sah. Mana ada satu Ramadan 3 kali 1A, 1B, 1C kecuali di Indonesia. Kecuali di Indonesia. Kenapa? Tidak ada standar bakunya dalam menilai kebenaran. Apa sebab? Nilainya adalah cincai-cincai. Apa sebab? Kalau ada ulama yang mengatakan pasti benar, subhanallah. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh salahkan. Terus apa gunanya Nabi mengatakan ini dan itu dalam agama ini? Kalau tidak bisa disalahkan yang salah, dibenarkan yang benar. Masuk akalnya. Ya, masuk akalnya. 1A, 1B, 1C Ramadan? Tidak akan ada. Pasti salah satunya keliru. Apa standarnya? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, yang keliru jangan marah-marah pula. Segera bertaubat. Yang merasa benar jangan pula bangga pula, nanti hilang pula amal kita, ujung kita. Kita doakan mudah-mudahan yang keliru jangan berulang kembali, ya. Khususnya para petinggi yang kodok buat jatuh tu nanti gede gitu dia. Dan kodok buat jatuh para petinggi. Awak perintah tu jangan jatuh. Yang buat jatuh ya kedibuan kita yang gitu itu tidak pandai megang. Makanya kepada para petinggi, jangan nanti disebab gara-gara petinggi tadi akhirnya MUI pun kadang-kadang terpaksa jadi dokter umum kadang-kadang. Karena ya bisa hanya memberi obat penenang paracetamol. Berapa cara MUI-nya? Kan majelis ulama besar kan, ulama-ulama besar isinya. Anan sinayan iyo juga. Nan Selasa tawin je lah. Nan Ahad buat lah. Nya agama ko menuhi keyakinan masing akibatnya. Bukankah Allah Nabi sudah ajarkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, jelas terang benderang. Tapi itulah akhirnya dipaksa para ulama-ulama besar kita terpaksa bertindak sebagai padahal mereka spesialis. Tapi karena terpaksa harus menjadi dokter umum. Sakit palu paracetamol, sakit gigi paracetamol, sakit tumit paracetamol, sakit mata paracetamol, sakit hati paracetamol. Akhirnya komplikasi penyakit umat. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga dokter spesialis kita menunjukkan betul-betul spesialis. Bukan lagi dokter umum yang menenangkan. Tenang katanya. Bukan menenangkan. Menenangkan tuh paracetamol kan punya limitnya. 2 jam, 3 jam situ bangki dia. Kan iya? Kita yang masuk. Awak tarawihnya lebih dia lalu takbiran.
Ile ka nyaman na tiro? Ha? Ile nyaman na tiro. Lamun tau gak situ berketempe. Allahu Akbar, Allah. Sama jom lah mu deh kawan. Antu bahasa tebabu perasaan hati yo siko. Ya kan ya? Dan ninyo pun nengok awak masih salat tarawih, ngapi lah nang turi. Uang layu masih tarawih. Tu lewo kasi wa ulama nengok ceriko. Makanya ulama harus tegas. Ya. Bukan main win-win solution. Harus punya keyakinan yang benar terhadap ilmu. Sebab kalau tidak, takkan jinak umat ini. Makanya kita sangat bersedih sebenarnya. Tapi apalah, awak berendahnya, awak dapat tinggi lah. Ya, makanya yang tinggi-tinggi itu tolong jangan buat umat berjatuhan. Dan umat berjatuhan. Doakan bantu kita di bawah, kita bantu dengan doa. Baik pemerintah maupun MUI untuk bersikap lebih profesional sesuai dengan yang Allah berikan tempatkan. Para pemerintah diberikan, mereka yang menentukan berdasarkan fatwa para ulama yang berdalilkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat atau ijtihad yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Cukup itulah dulu ya, supaya Ramadan kita penuh makna. Harus diketahui apa makna yang terdapat di dalamnya. Lalu kita berangkat dengan niat dan keyakinan yang sesungguhnya, sehingga kita bersemangat dari awal sampai akhir, tidak ada putusnya. Tetap kita bertahan. Bodoh nak tinggal. Yang penting Nabi katakan semakin ke ujung semakin manis. Dan saya tak akan menyerah sampai titik titik keringat banyak habisan. Ialah berpolu angin dan musaji. Yang penting awak tetap tarawih. Mudah-mudahan tahun depan dah angin juga kan. Nah, mudah-mudahan tahun depan dah angin juga. Nah, tapi kalau angin juga tetap bertahan, sebab di sana dingin, di sana nikmat, di sana bahagia. Di sini susah-susah sebab tu tak boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Sebenarnya banyak yang bisa kita bincangkan, tapi cukup itu yang bisa disampaikan. Supaya esok yang tadi lah, esok aja satu ceramah. Ya, Ramadan cara solat aja ulangnya, adalah bono ni. Awak tadi kejankan makan sudah bosan tak rinya. Akhirnya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna minkum wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik
adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.